si Lazarus boleh berada hari demi hari, sehingga boleh katakan sangat berbeda bagaimana di dalam gerbang dan bagaimana di luar gerbang. Orang miskin disebut bernama Lazarus. Gambaran kehidupan Lazarus sangat kontras dengan orang kaya. Orang kaya menghiaskan pakaian lembut, sementara Lazarus menghiaskan luka dan penyakit. Lazarus mengharapkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya, sementara orang kaya begitu mudah untuk mendapatkan makanan, bahkan mengadakan pesta pora bersama dengan saudara dan kawan-kawan. Kata-kata menghilangkan lapar dari tindakan Lazarus yang mengharapkan makanan dari orang kaya, dari bahasa aslinya yaitu hortazo, itu biasanya diterapkan pada orang yang sedang menggunakan pada binatang peliharaannya. Jadi kalau orang yang mempunyai binatang peliharaan melemparkan makanan, itu hortazo artinya. Nah, hortazo ini dikaitkan di dalam diri Lazarus, menghilangkan lapar atau mendapatkan makanan dari seseorang yang kaya. Nah, itu artinya tulisan ini mau menunjukkan kepada kita sang pembaca bahwa Lazarus itu tak ubahnya seperti anjing. Karena memang juga anjing tak jauh-jauh dari rumah tuannya, bahkan dekat dengan tuannya. Martabat Lazarus sungguh hilang dan digambarkan seperti hewan yang sangat dibenci oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci, seperti orang Farisi, imam dan ahli Taurat. Anjing juga sering digambarkan sebagai hewan yang jauh dari gerbang Allah. Oleh karena itulah banyak orang-orang seringkali menilai anjing itu binatang haram, gak usah menjadi makanan, tetapi melihat anjing itu sudah haram. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kehidupan mereka tampak berbeda, sungguh kontras, yaitu dipisahkan oleh pintu gerbang dan meja. Sehingga kita katakan bahwa di dalam gerbang ada kemewahan dan pesta pora, sementara di luar gerbang ada kemiskinan dan kehinaan. Namun saudara-saudara, keadaan ternyata berubah ketika mereka berdua sudah mati. Kehidupan boleh dilihat siapa saja, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia baik atau jahat. Sama seperti kita hari ini, selama hidup kita melihat dia baik atau jahat. Tetapi ketika dia mati, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Hanya Tuhan lah yang tahu. Dan apa yang terjadi setelah pengadilan terakhir, hanya Tuhan lah yang tahu. Meskipun biasa dalam ibadah-ibadah penghiburan ataupun kebaktian tutup peti kita selalu katakan, khususnya oleh para pendeta, mengatakan kepada yang sudah mati atau meninggal ini dengan sesuatu kata-kata yang baik. Karena kalau dikatakan sesuatu kata-kata yang tidak baik, semakin marah gitu ya jemaah gitu. Kok sudah mati dikata-katain yang jahat, meskipun banyak hutangnya atau tidak pernah peduli kepada sesama. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang namanya kehidupan, maka kematian itu tidak akan pernah tahu, kecuali pada saat kita sama-sama masih hidup. Nah, Lazarus di sini mati, dibawa pergi oleh malaikat dan diletakkan di pangkuan Abraham. Mengapa Abraham? Di dalam sejarah Alkitab juga kita tahu bahwa Abraham disebut juga bapa dari segala orang percaya atau orang beriman. Ini menggambarkan bagaimana Allah sendiri akan merubah orang-orang yang di dalam kehidupannya tetap percaya atau beriman, apapun kondisi dan bagaimana status ekonomi. Tetapi si orang kaya tadi mati, ternyata hidup sengsara di alam maut. Kata-kata alam maut ini sering dipadankan dengan kata-kata suatu sengsara atau ekstrimnya neraka. Tetapi sekali lagi, bicara soal neraka, itu tidak serta-merta kita katakan sesuatu yang pada akhirnya kita bayangkan tidak ada hubungan dengan kaitan bagaimana Allah sendiri mewujudkan keadilannya. Buktinya dalam bacaan ini kita lihat bahwa ada dialog antara si orang kaya yang hidup di alam maut dengan Abraham yang memangku Lazarus. Di dalam dialog ini saudara-saudara, ternyata ada sebuah kesadaran dari seorang kaya. Nah, ini memberikan arti kepada kita ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah sengsara. Kesadaran itu ternyata muncul bahwa yang tadi atau selama kita tidak berada dalam kesengsaraan, tetapi posisi nyaman, posisi enak, kita tidak pernah sadar, baru sadar setelah kita jatuh, baru mau bertobat. Tetapi tidak ada lagi kata bertobat di sini.
Dia tidak bisa kembali karena dia sudah mati. Hanya saja dia ingat saudara-saudaranya yang lain yang masih 5. Yang kelihatannya saudaranya itu tidak ubahnya dengan dia perilakunya suka pesta pora atau tidak peduli kepada si miskin. Sehingga dia meminta kepada Abraham, Bapak, tolong kirim dia, maksudnya Lazarus, untuk memberitahukan saudara saya, karena masih ada 5 di sana, supaya mereka tidak mengikuti seperti aku. Nah saudara, apa jawab Abraham? Sebagaimana permintaan yang pertama ketika dia meminta minuman, lalu tidak diberikan, karena begitu besar, begitu lebar, dan begitu dalam jarak antara kehidupan si Lazarus dengan si orang kaya tadi, sehingga tidak ada lagi kata untuk dapat meloncat atau berpindah nasib di alam bawah dengan alam yang begitu indah. Demikian juga jawaban dari pertanyaan kedua. Mereka sudah diberikan hukum Tuhan dari Musa. Bahkan para nabi dalam sejarah Israel pun sudah berkuar-kuar, sudah mengatakan kesana kemari, mulai dari utara sampai selatan, bahkan banyak yang tidak mau mendengar. Dan hari ini hukum Tuhan tetap berlaku. Saudara, ternyata di dalam dialog ini seorang kaya tidak putus asa. Dia masih terus meminta kepada Abraham. Kalau demikian, ya sudah bangkitkan dari orang-orang mati untuk memberitahukan kepada mereka. Oh tidak, mau tindakan spektakuler apapun, kalau sudah itu menjadi watak karakternya, tidak akan pernah dapat berubah. Hanya satu yang harus bisa didengar, tak lain adalah Tuhan dan peringatan para nabi. Nah saudara, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Tentu saja adalah bahwa kitab suci kita telah menjadi pegangan dasar dan satu-satunya untuk mengenal kasih Allah kepada kita. Dan bagaimana kita diajar untuk peduli seperti sifat Allah sendiri yang adalah peduli kepada kita. Kalau Allah yang begitu kaya rahmatnya, kaya berkatnya, begitu peduli kepada kita meskipun kita sering melewat dari dia, mengapa kita yang kalah kaya dari Allah itu tidak mampu untuk peduli kepada sesama kita? Oleh sebab itulah, mau tindakan ajaib atau spektakuler apapun juga diberikan kepada kita ataupun orang-orang yang sudah tidak mempan lagi di dalam kepeduliannya, bagaimana dia dapat mengelola uang atau harta bendanya yang bijaksana, bahkan menjadi seorang berkat Tuhan, itu tidak akan juga dapat didengar. Keberakaran dosa itu sudah menyentuh lahir batin kepada orang, seperti yang dialami oleh seorang kaya tadi. Oleh sebab itulah, jawaban apa yang dapat memberikan peringatan kepada saudara-saudara maupun kita, baik saya maupun saudara semua, bagaimana kita harus bijak mengelola berkat Tuhan, tak lain adalah dari kepedulian Tuhan itu sendiri kepada kita dari firman. Begitu banyak orang mengajar kepada kita motivasi untuk hidup baik di dalam peduli pada sesama, motivasi ekonomi juga untuk bagaimana kita dapat bijak mengelola uang. Bahkan begitu banyak anak-anak Tuhan, orang percaya pada Kristus sebagai motivator ekonomi, begitu banyak yang memberikan penarik kepada kita. Tetapi kalau kita juga sudah menutup hati atas kepedulian pada sesama, semua itu hanyalah omongan mereka. Ada seorang motivator katakan demikian, kita tidak akan pernah menjadi seorang berkat kepada sesama kalau kita juga tidak memiliki berkat. Kalau kata berkat itu dikaitkan dengan harta benda atau uang, kita tidak akan pernah dapat memberikan atau men-sharekan atau mau berbagi atas uang atau harta kekayaan kita kalau kita sendiri tidak memiliki uang atau harta kekayaan. Benar ya saudara? Alkitab berkata, berikanlah apa yang ada padamu. Nah, apa yang ada pada kita? Kalau kita memiliki cuma uangnya sedikit, itu bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa.
kita masih memiliki apa-apa. Bahkan hidup kita pun adalah berkat dari Tuhan. Kita pasti dapat melakukan apa-apa dan pasti kaya. Oleh karena itu, bicara soal kaya itu bukanlah suatu di mana kita menjauhkan dengan belajar dari Alkitab, tidak. Alkitab bukanlah anti kekayaan. Tuhan juga tidak menyuruh kita supaya kita tidak boleh menjadi kaya. Silakan kaya, silakan memiliki uang, silakan memiliki harta oleh karena pekerjaan kita. Toh pekerjaan kita juga dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dapat kita kelola semuanya itu sehingga menghasilkan uang. Kita juga menabung, kita juga asuransi, kita menabung investasi. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi yang salah adalah ketika kita menjadi begitu mementingkan semua itu, dan pada akhirnya kita menjadi budak dari apa yang kita miliki sendiri. Bukan itu yang berbahaya bagi kita. Oleh karena itulah saya mau mengingatkan kembali di dalam bacaan minggu yang lalu, Lukas 16 ayat 11. Siapa yang tidak setia pada Mammon, yang tidak jujur, ia juga tidak akan setia kepada harta yang sesungguhnya. Maka itu di dalam pesan ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bagaimana kita juga patut dalam hidup ini setia kepada Mammon yang tidak jujur. Dan apa Mammon yang tidak jujur? Tak lain adalah harta-harta yang biasa kita pegang, yang bisa kita gunakan untuk jual dan beli uang kita, harta kekayaan kita. Kalau itu dapat kita kelola dengan baik, kita setia mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab, pasti harta sesungguhnya yang tak lain adalah kerajaan surga. Itu pasti dapat kita setia untuk memegang. Nyanyian sebelum ibadah, carilah dahulu kerajaan surga dan semua yang akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menggunakan mammon tadi atau uang atau harta kekayaan itu, maka kelola dengan bijaksana, dengan sungguh baik, kita menjadi orang yang mau berbagi diri. Dan pada gilirannya kita juga melihat bahwa itu adalah hamba Allah untuk menjadikan kita menjadi besar di hadapan Allah demi kepentingan kerajaan surga. Bukan pada waktu kepepet baru kita menggunakan uang untuk membeli pertemanan ini dan itu, atau untuk mengadakan koneksi tidak. Kita gunakan uang itu dengan cara kreatif, dengan cerdik, tetapi beriman juga bahwa semuanya bukan untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan kerajaan surga. Dan pada akhirnya saudara-saudara, marilah baik saya maupun saudara bijak untuk menggunakan uang, tidak menjadi tamak sehingga kita tidak dapat melihat bahwa uang itu hanyalah alat untuk menjadikan kita menjadi orang yang dapat secara nyata berlaku adil dan peduli kepada sesama. Bukan pada akhirnya kita diperalat oleh uang sehingga kita jauh dari Tuhan, sang sumber dari harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.